Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman dari PAI 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan media ajar kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan pembahasan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang kelima, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan. Adapun materi pertama yaitu larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. An Abni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasnil abdu hina yasni wa huwa mu'minu wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minu wa la yasrabu hina yasrabu wa huwa mu'minu la yaktulu wa huwa mu'minu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis Bukhari. Isi kandungan ayat dan hadis dalam surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Dan isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Dan yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian, adapun pengertian menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan, proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas, terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Dan ciri-ciri pergaulan bebas, yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. Dan yang ketiga, perbuatan hura-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Dan yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas, yang pertama, seks bebas. Dan yang kedua,
mengkonsumsi narkoba, dan yang ketiga pergaulan malam. Nah, kemudian sebab-sebab pergaulan bebas, yang pertama dangkalnya istilah keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Dan yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Yang terakhir, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Kemudian, akibat pergaulan bebas yang pertama dari bagi diri sendiri. Malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Kemudian akibat yang kedua bagi keluarga, yaitu mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Kemudian akibat yang ketiga yaitu bagi masyarakat, merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Untuk mengatasi pergaulan bebas, yang pertama meningkatkan iman, yang kedua memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, dan yang ketiga memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Kemudian mengikuti pengajian, kemudian berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, dan mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Adapun hikmah untuk menghindari pergaulan bebas, yang pertama dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dicintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan yang keempat terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat, dan yang terakhir dapat menggapai cita-cita di masa depan. Adapun materi yang kedua yaitu larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan berbuat zina dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala tahuskum bihima rafatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Surah An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya, adapun hadis tentang larangan berbuat zina. Hadis riwayat Abu Dawud, an Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zana ar-rajulu kharaja minhul imanu kana alaihi qadullati fa idzan qata'a ar-raja'a ilaihil iman. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun isi kandungan ayat surah An-Nur ayat 2, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. Yang ketiga, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Yang keempat, dalam pelaksanaan hukuman zina
disaksikan oleh minimal 4 orang. Kemudian kandungan dari hadis riwayat Abu Daud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Adapun pengertian dari larangan perbuatan zina, pengertian yang pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Dan kemudian adapun ciri-ciri perbuatan zina. Ciri-ciri perbuatan zina terbagi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, dan hukumannya dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Kemudian yang kedua, zina ghair muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih pejaka atau gadis. Hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian adapun akibat perbuatan zina, yang pertama, akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Dan yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Dan yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki akan mengaburkan nasab. Kemudian yang keempat, mendorong perbuatan dosa lainnya. Dan yang kelima, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Dan yang keenam, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Dan yang ketujuh, menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Dan yang terakhir, nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapat waris. Adapun cara untuk menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, segera menikah jika telah mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Dan yang keempat, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Dan yang kelima, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Dan yang keenam, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan yang terakhir, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Kemudian adapun hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridai perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menaatinya. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang keempat, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. Dan kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. Dan yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian adapun kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Itulah tadi media ajar yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.